Berarti memang benar ya bahwa selama ini pada saat kami ke lokasi, ya, kami jujur sedikit cemas. Karena kenapa? Kami masuk dari situ masuk dari keramaian itu masuk ke dalam itu lumayan rawan tempatnya. Karena kenapa? Lumayan sepi masyarakat dan samping kiri sawit masuk ke dalam jalan rusak. Jadi kan berpikir gini, jika kami dikeroyok, ini kami lari kemana? Ya itu pikiran juga. Kami sebagai manusia bukan sebagai bukan sebagai pahlawan atau superhero yang bisa ada ilmu gaib, atau kami bukan begitu, kami masih manusia. Tapi kami merasa kami benar. Akhirnya pada saat kami di lokasi pesta, klien kami, saudara kami Juli, kami bilang tunggu dulu, jangan langsung turun. Akhirnya Kak Juli menunggu di mobil. Kami bicara kepada kepala desa yang ada di sana. Ya, kami minta kepada mempelai laki-laki untuk datang memberikan klarifikasi ke kami dan untuk memastikan status klien kami ini masih istrimu. Jangan kau menikah dulu, jangan kau resepsi dulu. Itu berjalan 2 jam. Kami bagaikan orang yang tidak ada gunanya. Ingat, yang mau kami sampaikan adalah di situ ada bapak klien kami, di situ ada mamanya, di situ ada adiknya, di situ ada adik iparnya, ya, dan kami tidak diopeni sama sekali. Nah, setelah itu 2 jam berjalan, tidak kunjung. Bahkan kami, ya, saya mau sampaikan, ada oknum-oknum yang memberikan ketakutan kepada kami. Jangan bang, sampai ada bentrok, nanti orang abang dibawa golok kami, orang abang ditebas. Ya, kami nggak ada sempi. Kami memang lawyer, pengacara dalam penegak hukum, tapi kami nggak ada sempi, senjata api nggak ada. Ya, kami hanya membawa keberanian dengan dasar adalah hukum. Jadi menurut kami Dewi keadilan bersama kami pada saat itu, dan Tuhan juga. Terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab terkait aspek hukumnya, kami ingin menegaskan bahwasanya persoalan yang dialami Julia ini bukan hanya sekedar persoalan rumah tangga. Karena ada aspek hukum, ada hak yang harus dihormati dari seorang Julia sebagai istri sah, dan di mana suaminya ini melaksanakan perkawinan, akan tetapi masih terikat perkawinan sah dengan sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk ke KUHP kita yang baru, peristiwa tersebut patut diduga sebagai tindak pidana perkawinan halangan yang diatur dalam pasal 402 KUHP. Akan tetapi dalam surat tanda penerima laporan kami tanggal 11 Agustus itu, setelah kami konseling dengan pihak kepolisian, kami memutuskan untuk tidak membuat pasal. Kenapa tidak ada pasal di sini? Karena dalam peristiwa yang dialami Julia ini bakal ada kemungkinan ini bisa merembet ke tindak pidana yang lain. Yang pertama tadi saya sebutkan pasal terkait perkawinan halangan 402 KUHP. Lalu pasal terkait perzinahan. Nah, terkait perkawinan halangan dan perzinahan ini yang kami laporkan adalah 2 orang, si suami dan si perempuan. Nah, 2 pasal lagi apa? Terkait dugaan tindak pidana penantaran, karena selama berumah tangga maupun setelah berpisah rumah, bisa dikatakan si suami Julia ini itu tidak menafkahi secara layak, hanya 3 juta. 3 juta bukan 3 juta per bulan, tapi 3 juta selama 3 tahun. Atau kalau kita hitung 1 juta per tahun. Apakah itu layak? Selanjutnya apa? KDRT psikis. Sebenarnya selain KDRT psikis, Julia selama berumah tangga kerap melakukan tindak KDRT fisik, ya. Itulah yang membuat Julia akhirnya 3 tahun lalu pisah atau pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi karena pada saat itu Julia tidak melaksanakan visum, maka itu tidak bisa kita laporkan. Akhirnya kita laporkan KDRT psikisnya. Demikian. ceritakan sedikit kepada kami. Silakan. Selama berumah tangga, saya dan suami itu memang saya ikut bekerja, mencari uang juga untuk sekolah anak, untuk sehari-hari juga. Ya suami kerja juga, cuma saya ikut kerja.
Ada juga pernah dengar bahwasannya dia itu selingkuh, pernah juga ketahuan dia itu selingkuh, cuman karena saya masih mikir anak saya masih kecil, jadi kalau memang bisa diperbaiki ya saya perbaiki, dia pun perbaiki. Cuman ternyata di belakang saya masih seperti itu. Setiap pembahasan masalah itu ataupun ada cekcok, pasti dia itu melakukan kekerasan, dipukul, bahkan pernah hampir mati pun pernah saya dicekek gitu. Cuman nggak ada yang tahu, walaupun rumah saya sebelahan sama mertua saya, karena rumah saya tutupin karena saya nggak mau keluarga saya tahu, anak saya tahu. Kalau memang masih bisa saya perbaikin, saya tahan sendiri gitu. Tapi udah 10 tahun, hampir 10 tahun lah gitu saya meninggalkan rumah itu karena saya nggak mau juga anak saya itu kehilangan saya ibunya gitu. Kalau sempat saya makin KDRT gitu kan, saya nggak mau saya nanti terbunuh di situ kan, kasihan anak juga. Jadi saya lebih memilih keluar dari rumah itu, pulang ke orang tua saya, dan pertama anak saya itu di situ. Setelah itu ya saya ambil itu pun, waktu ngambil anak saya itu kan ada cekcok juga karena nggak dikasih sama orang itu, mungkin buat senjata orang itu atau apa nggak tahu. Tapi namanya anak ya tetap berpihak ke ibu. Dari situ saya ambil anak saya. Lama juga komunikasinya itu terputus antara dia dan ayahnya. Lama-lama saya bilang ya nggak mungkin juga saya tahan, karena bagaimanapun itu tetap ayah dari anak saya. Ya tetap komunikasi, udah dapat nomor dari anak saya, dia tetap komunikasi biasa, cuman saya nggak ada komunikasi sama dia. Oh, kemudian tadi dari cerita Mbak Yuli bahwa si suami ini kan sebelum kejadian kemarin yang viral ini ternyata sudah ada juga melakukan dugaan perselingkuhan dengan wanita lain seperti itu ya. Nah akhirnya terjadi yang kemarin. Nah pertanyaan saya, dari mana Mbak Yulia mengetahui bahwa si suami ini telah menikah lagi dengan perempuan yang sedang viral itu? Kalau istri ini kadang punya insting gitu bang. Kadang dia tidur saya megang HP-nya gitu. Kalau biasa saya nggak pernah sih megang, cuman entah kenapa gitu. Ya pengen aja gitu megang HP-nya, kebetulan ya kedapatan seperti itu gitu. Jadi pas berdebat masalah itu ya saya dipukul, yang katanya bukan lah, ya pokoknya alasan dia sebisanya. Makanya terjadi atau KDRT. Pokoknya setiap berdebat ataupun ada masalah ya rumah tangga tuh pasti ada berdebat gitu kan, pasti saya tuh dipukul. Oke, dari mana Mbak Yulia tahu dia akan menikah lagi? Dari Facebook. Ya. Karena dia memposting undangan di Facebook. Oh. Postingannya dibuatnya publik. Dari situ tahu ya. Iya. Terus kondisi anak selama berpisah dengan suami, bagaimana kondisi psikis anak mungkin? Apakah dia anak ini ya tentu ini akan berdampak kepada psikis anak ya. Bagaimana kondisi anak selama terjadi berpisah dengan suami ini? Apakah si anak ini mencari-cari bapaknya, ayahnya, atau bagaimana? Sedikit saja sih. Ya dia sih nggak mencari bapaknya karena ya komunikasi masih. Awalnya itu ya bilang kalau bapaknya itu kerja, makanya kami pindah ke rumah orang tua saya, ke rumah neneknya ya, karena bapaknya kerja. Ya awalnya ya kami bawa-bawa juga biar nggak terganggu mentalnya gitu. Tapi lama-lama dia kan sekarang udah hampir 10 tahun, udah 9 tahun gitu. Jadi mungkin ya dia ngerti, udah nggak pernah nyariin. Ya dia sekarang hubungin bapaknya minta uang, selalu jawaban bapaknya itu lagi nggak ada duit. Jadi mungkin dia sekarang udah nggak mau gitu, udah capek mungkin dia ngemis gitu ya kan. Dia pun bilang sama saya nggak ada duit ayah mah, karena tadi ada yang ngechat minta nggak ada duit kan. Jadi saya bilang daripada anak saya kayak orang ngemis gitu, saya bilang udahlah deh, nanti apa-apa deh, kalau mau apapun ya sama mama aja, nggak usah sama ayah. Kan kasihan anak kecil kayak gitu, tidak kayak ngemis sekali gitu. Padahal usaha di sana ada, kami meninggalkan di sana tuh ada usahanya.
kalau memang saya yang dapat dari bagian usaha itu hasilnya nggak apa-apa. Tapi untuk anak kan nggak mungkin 1 bulan 500.000 aja dia nggak bisa. Waktu naik sekolah semalam aja 1.000 perak nggak ada dia ngirim ke aku. Berarti memang benar ya bahwa selama ini si suami ini tidak pernah peduli bahkan menelantarkan anak istri ya. Itu betul ya. Oke, baik. Terakhir nih Mbak Yulia, apa harapannya setelah terjadi ini? Ini kan sudah masuk ranah hukum ya, sudah dilaporkan juga si suami ini. Apakah masih ada niat atau rencana untuk bersatu lagi atau bagaimana? Enggak lagi ya. Jadi apa harapannya? Bisa disampaikan aja. Harapannya apa saja ini terkait dengan Harapannya ya saya itu mau menuntut keadilan gitu. Selama ini saya udah diam selama 3 tahun, saya udah diam. Bukan diam saya itu menghilang, enggak. Karena kan yang sibuk menikah itu kan dia. Jadi untuk apa saya mengurus? Kalaupun memang dia itu kemarin itu belum bisa mengurus, apa salahnya dia silaturahmi ke keluarga saya, bilang kalau dia itu mau menikah ataupun mau pesta ataupun mau apa. Jangan seperti ini seakan-akan melangkahi keluarga saya. Jadi saya mau menuntut keadilan aja gitu. ya, menuntut keadilan hak istri dan anak ya? Iya. Dan tolong selesaikan gitu pernikahan ini kan dia dari awal tuh kan baik-baik sama keluarga saya. Tolong selesaikan juga dengan baik-baik, jangan seperti ini. Ada mungkin yang lain teman-teman? Ya. Jadi gini, ada tambah Jos. Sedikit aja. Jadi dengan viralnya berita ini seharusnya tidak ada alasan bagi Polres Langkat untuk lambat dalam menangani laporan kami. Seharusnya. Jadi kami mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolres Langkat, CQ Kasat Reskrim, CQ penyidik yang menangani laporan kami. Kami mohon tindak lanjuti laporan ini secepatnya. Karena apa? Karena yang kami khawatirkan ada indikasi terlapor ini bakal melarikan diri. Ya. Kalau melarikan diri gimana lagi? Siapa mau tanggung jawab? Seperti saya bilang dari awal, ini bukan hanya sekedar persoalan rumah tangga. Ada aspek hukum yang harus kita hormati, terkhususnya hak asasi dari klien kami Julia yang harus perlu kita junjung tinggi di sini. Demikian. Ada sedikit yang perlu saya tambahkan. Jangan berpikir ya, karena ada narasi Kak Juli ini atau adik kami, kebetulan dia masih adik saya, menyewa pengacara 8 berarti uang ini besar. Jangan ya narasinya begitu ya. Kami cukup tahu berapa jasa yang dibayar ke kami oleh adik Juli. Tapi kami membelanya bukan gara-gara masalah nilai salary atau nilai uang yang dikasih, tapi karena kami merasa ini perlu dibela, perlu diperjuangkan. Karena tindak pidananya sudah jelas, awalnya sudah banyak, akhirnya meledak sama kayak sampah yang sudah banyak, bangkai yang sudah berbau akhirnya muncul ke permukaan, akhirnya baunya sampai ke ujung bumi. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan yang tambahan? Terakhir, coba ada nggak arahan buat ke pihak kepolisian atau apa tentang kasus ini, permintaan daripada Julia? Ya. Ya saya berharap pihak kepolisian itu ya tegas gitu, segera melakukan permohonan saya, laporan saya gitu, karena saya kan langsung melapor itu pas hari itu juga kan pas ada juga buktinya yang nyata. Satu lagi Bang, ada dugaan bahwa sebelum dilakukan pernikahan ini diduga yang melaksanakan pernikahan yaitu suaminya Kak Julia sudah mempunyai anak, diduga. Oh iya. Gimana itu? Coba jelaskan. Coba jelaskan. Kalau soal orang itu punya anak dari wanita itu sih saya sih kurang tahu karena itu cuma dengar dari omongan orang. Cuman sepertinya ya
gitu, Ada. udah ada anaknya. Karena saya pernah lihat postingan dari perempuannya itu USG. Oh, USG. Tapi sekarang masih ada atau enggak saya pun ya nggak tahu. Iya. Cuma saya pernah lihat USG. Dan anehnya akad bulan 5 ya. Iya. Tanggal 2 Mei bulan 5. Tanggal 2 bulan 5. Resepsi tanggal 11 Agustus. 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ada bang? Oke, terakhir nih Mbak Yulia. Apa harapan dan penyampaiannya kepada seluruh netizen, Ya. termasuk juga kepada seluruh rakyat Indonesia? Silakan sampaikan, mungkin ada permohonan atau bagaimana, atau mungkin bantu dikawal atau bagaimana seperti itu. Silakan. Karena dari awal itu sepertinya banyak kali yang salah paham. Jadi seolah-olah di sini saya yang salah. Tapi karena mereka tidak tahu cerita sebenarnya dari awalnya seperti apa, jadi mereka menghujat saya. Jadi di sini saya sampaikan khususnya untuk seluruh istri ataupun wanita. Saya di sini seperti ini karena saya ingin menegakkan ataupun mengangkat harga diri wanita, supaya tidak ada lagi yang kejadian seperti saya yang diremehkan oleh suami, yang tidak dianggap oleh suami padahal masih istri sah, yang seenak-enaknya mengganti istri tanpa menyelesaikan dengan wanita pertamanya. Jadi harapan saya, bantu saya supaya saya itu menang dalam kasus ini dan kebenaran itu akan menang gitu, akan terungkap. Jadi Julia perlu nggak bermohon sama netizen? Ada nggak permohon sama netizen supaya kasus ini dikawal dengan benar sampai dengan maksimal sampai selesai? Ya, saya sangat-sangat bermohon karena saya sudah sejauh ini sampai keluarga saya itu seperti semalam tuh diolok-olokkan seperti itu. Padahal kami itu datang untuk menegakkan kebenaran, minta hak kami gitu. Jadi saya mohon buat para netizen, tolong bantu kawal sampai kasus ini itu benar-benar selesai, sampai keadilan itu terbukti gitu. Amin. Oke. Terima kasih. Statement dari PH. Ya, thank you untuk semua ya teman-teman yang menonton live kami. Ada beberapa di situ yang kami percaya bahwa kalian mengikuti live kami ini karena ada viral di Facebook, di sosial media, Instagram. Kami berterima kasih. Ya, yang mau kami sampaikan, kalau hari ini keluarga dari mempelai itu mengancam klien kami, maka netizen Indonesia pasti akan memasang badan pertama kali selain daripada kami. Pasti kami percaya begitu. Ya, jadi yang paling kami mau sampaikan dari pihak sana, kalau kalian menempuh jalur hukum, kami welcome, kami terima, kami siap. Tapi saya pastikan kami akan lebih frontal, dan jika ada pihak Polres atau Polda yang mau menerima laporan mereka, bahkan kami juga siap speak up di sosial media. Kenapa bisa begini proses hukumnya? Karena ada katanya negara kita adalah negara hukum. Equality before the law, tidak memandang siapa dia. Tapi inilah yang dimohonkan klien kami adalah keadilan. Ya, jujur mereka. Itu kira-kira. Ada lagi? Satu lagi Bang. Oke. Tadi kan sebagai kuasa hukum kan bilang bahwa kejadian ini sebenarnya kejadian kasat mata atau bisa secara hukumnya caranya bisa langsung dilakukan tangkap tangan. Nah di video kan beredar bahwa ada polisi, kenapa nggak langsung ditangkap tangan kejadian? Ah gitu Bang pertanyaannya Bang. Nah, jadi gini, itu memang situasinya pada saat itu kami sempat berdebat dengan pihak kepolisian, sempat alot diskusi pada saat itu. Yang lucunya pada saat itu, Babin Kaptipnas, saya nggak menyalahkan Babin Kaptipnas, enggak, saya tidak menyalahkan. Dia kan sebagai jajaran kan, dia kan pasti punya pimpinan. Pada saat itu dia telepon pimpinannya, Kapolsek. Akan tetapi Kapolsek lah yang pada saat itu seakan-akan tidak mengizinkan gitu. Jadi kami bingung juga, padahal kami sudah kasih pandangan kami, pandangan hukum, yang dimana ini
jelas pasal 402-nya ini duduk ini, gitu. Karena peristiwa pernikahan itulah tindak pidananya. Sampai saya analogikan. Jadi Pak, karena dia berdebat sama kami.